Kan tuh kosnya ada gorden di belakangnya. Tiba-tiba tuh angin nggak ada, apa-apa nggak ada, tapi kayak bruk dihentak gitu kan. Lihat di belakang kan, tuh langsung aku teriak tuh kayak bilang, tolonglah, saya ini baru loh, janganlah diganggu. Saya merantau sini cari kerja, jangan ganggu saya. Jangan sampai saya baru sampai di Jakarta langsung pengen balik ke daerah saya gitu. Maaf kali. Sunyi, hening. Terus kedengaran lagi suara nangis tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Telusur bareng gue John Arya. Pada malam hari ini, Telusur akan menelusuri sebuah kejadian mistis yang dialami oleh seorang perantau dari Aceh. Narasumber kita pada malam hari ini bernama Mas Aldi, dan Mas Aldi akan menceritakan kejadian mistis yang pernah dialaminya pada saat dia ngekos di salah satu kosan di daerah Jakarta Pusat. Dan parahnya nih guys, Mas Aldi cuma bertahan selama 1 bulan di kosan tersebut. Karena banyak kejadian-kejadian mistis yang benar-benar dialami oleh Mas Aldi. Dan sekarang kita bakal dengerin cerita lengkapnya hanya di Telusur. Halo teman-teman Telusur, gue mau ngundang kalian semua buat duduk di sini untuk menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah kalian alamin. Dan kalau kalian siap buat jadi narasumber Telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Telusur. Dan jangan lupa saksikan terus Telusur. Halo Mas Aldi. Halo. Gimana kabarnya Mas Aldi? Alhamdulillah baik. Sehat alhamdulillah Mas Aldi ya. Ya. Mas Aldi lagi sibuk apa nih sekarang nih Mas Aldi? Alhamdulillah kerja di main bola, saya masih tarkam. Wah, gokil, luar biasa nih Mas Aldi. Mas Aldi mau cerita kejadian Mas Aldi di mana nih sekarang nih? Saya pengen cerita kejadian saya pertama kali ngekos di Jakarta. Di Jakarta? Di Jakarta. Kejadian ini kapan tuh kira-kira? Kejadiannya setahun yang lalu. Tahun yang lalu? Awal-awal saya baru sampai Jakarta. Oke. Apa nih yang Mas Aldi alami nih? Boleh ceritain sedikit nggak? Kejadian yang saya alami itu pertama kali saya ngekos di Jakarta, tepatnya Jakarta Pusat. Itu saya ngekos, saya ngerasain banyak hal-hal mistis di kosan itu. Cuma sebulan saya ngekos di situ. Jadi itu yang bakal saya ceritain ke teman-teman tentang pengalaman pertama kali saya ngekos di Jakarta. Oke Mas Aldi, ini saya yakin teman-teman di rumah juga udah penasaran nih, pengen dengerin secara lengkap kejadian mistis yang Mas Aldi alami nih. Karena saya juga udah penasaran nih, pengen denger secara langsung kejadian mistis yang Mas Aldi alami. Dan tanpa lama-lama lagi, kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di Telusur. Jadi gini cerita bang, aku ini kan perantau dari Aceh, merantau ke Jakarta ingin cari kerja. Awal-awal ke Jakarta tuh aku nggak punya saudara, nggak punya temen di Jakarta. Jadi masih bener-bener baru. Jadi kan aku betul-betul harus cari tempat tinggal, karena aku nggak mau susah tidur gitu kan. Akhirnya aku ngeliat di salah satu platform di OLX. Awalnya aku share di Google tuh, kos murah di Jakarta. Muncul di OLX, aku klik di OLX, terus di OLX tuh ngarahinnya tuh ada satu kos di daerah Jakarta. Harganya tuh murah 500.000. Ku chat di OLX kan, Bu, Assalamualaikum, saya mau ngekos di sini. Terus Bu kosnya bilang, datang aja Mas di tempat survei secara langsung, dia bilang. Aku pergi naik Gojek ke situ, jumpain Bu kosnya. Jadi kosnya tuh rumah di bawah warung murah, di atasnya rumah 2 lantai. Naik sama ibu kos ke atas, kutanya kan, Bu ini kamar saya yang mana ya? Kan ada 3 kamar di atas. Bu kosnya bilang yang tengah Mas. Yang kiri yang kanan tuh emang ada orang? Ada, dia bilang. Orangnya mana? Lagi kerja. Oh, ya udah, kira aku dikasih kunci kamar, buka, aku lihat di situ ada kasur lipat sama meja kecil sama lemari. Aku buka lemari, aku pengen masukin barang-barangku kan. Pas aku buka lemari tuh kayak ada sisa-sisa foto penghuni terdahulu.
tuh foto-foto kayak pasangan kayak tuh, cowok sama cewek gitu. Akhirnya ku geser ke kiri, ku pindahin, ku rapiin, ku masukin bajuku, ku tutup lemarinya. Ku lihat di dinding-dinding tuh kayak ada tulisan-tulisan nama-nama dia sama pasangannya, anak-anak ABG dulu tinggal sini, kayak bucin-bucin gitu kan. Terus ku survei di luar kamar, ku lihat kamar mandinya di mana. Ternyata kamar mandinya tuh di luar. Kalau di daerahku kamar mandi itu biasanya kalau ngekos kamar mandi tetap dalam, ini di luar kamar mandi. Kamar mandinya tuh dari misalnya nih pintu, ini kamar 1, kamar 2, kamar 3, kamar mandinya di pojok. Suasana kosannya sih menurut aku sangat nyaman ya, karena dengan budget 500.000 bisa dapat kayak gitu, ada kasur, ada lemari, walaupun kamar mandi di luar, tapi itu udah aman bagiku untuk istirahat aja. Kebetulan aku sampai di situ tuh malam, jadi kan udah capek dari bandara, langsung ke situ, langsung istirahat. 4 hari aku di situ tuh kayaknya nyaman-nyaman aja tuh, tidur aman, pergi cari kerja masih enak gitu. Sampai suatu hari pernah kejadian ya, malam minggu tuh ku ingat. Aku pulang kerja, terus malamnya jam 12 tuh kayak ngedengerin suara kayak hentakan itu, tak 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 tak. Awalnya kayak nggak keras kan, karena aku pakai headset, masih main laptop tuh. Aku buka headsetku, apa headsetnya rusak, tapi suara makin tak 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 kayak gitu. Kayak maksa untuk keluar, aku kayak harus ngeliat tuh apa tuh. Ku lihat di luar nggak ada orang. Terus ku cek kamar sebelah kan, kamar sebelah ku cek nggak ada orang, kamar sebelah nggak ada orang. Nih kenapa ya? Masuk lagi kamar, ku pakai lagi headset kan, karena takut lah, ini apa nih maksudnya. Putar lagi lagu, ku kencengin karena aku takut, udah mulai takut karena sendiri kondisinya, nggak ada teman kiri kanan kan. Masih tuh main laptop, buka YouTube. Nggak lama kedengeran lagi suaranya, tapi keras, tek tek tek. Akhirnya aku tutup laptopku kan. Ini untuk aku tuh pasti ini apa sebenarnya. Betul-betul ku cek di kamar sebelah nggak ada, sebelah kiri nggak ada. Ke kamar mandi aku pergi. Kamar mandi kuliah sampai ke kamar mandi. Di kamar mandi pun nggak ada apa-apa, sampai ku geser ember saking penasarannya, aku patikus gitu, nggak ada. Akhirnya aku, jadi kan itu kan di atas ada tembok, bersender aku kan, batu bersender tuh ku bakar rokok. Nggak lama kedengeran lagi, tapi ini di kamarku. Aku udah di luar tapi suara ada di dalam kamar kan. Pas ku lihat, ku buka kamarku, sambil baca bismillah, aku sakit takutnya tuh. Bismillah, aku buka. Nah, di situ mulai. Pertama kali aku ngelihat di balik jendela tuh kayak ada mata merah gitu. Kayak merah-merah kayak lampu gitu. Tapi waktu dibuka jendelanya tuh nggak ada juga. Akhirnya karena udah takut, aku bawa tidur aja. Gitu bang, itu yang pertama kali ku rasain ada hal yang janggal di malam minggu tuh. Di paginya aku bangun, ku lihat kan, tempat yang ku lihat pertama kali yang ada mata merah tuh, ku cek lagi, ada nggak masih kan? Pas ku lihat nggak ada. Ternyata begitu normal-normal aja, aman gitu. Pagi aku beraktivitas kembali kayak nyari-nyari apply kerja gitu. Akhirnya dapat di salah satu kafe di Jakarta. Kerjaannya itu dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Gajinya ya nggak UMR tapi cukup lah untuk perantau. Sekalian ambil pengalaman-pengalaman. Kerja situ 1 hari, 2 hari, 3 hari. Sampai hari itu ada temanku malam ngajak nongkrong. Sampai jam tengah malam, sampai jam 12. Balik aku ke kos. Hari itu dia ajak nongkrong tuh di Kemang. Pulang balik ke kos tuh ya lumayan tengah malam, jam setengah 2 malam. Entah pulang tuh badanku capek banget tuh kan. Aku buka sepatu, sebelum ku masuk kamar kedengeran lagi suaranya. Tak 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 tak. Aku ingat nih kayak suara persis sama kayak malam minggu yang hari itu ku rasain kan.
Kira aku buka pintu. Jadi kan ini kan lemari nih. Di samping lemari itu ada celah dikit. Di situ tuh kayak ada sosok putih kayak itu, kayak gak tahu ya. Pokoknya aku malam tuh kayak ngeliat pocong deh. Mukanya tuh kayak ngeri banget. Pokoknya ininya tuh gelap, tapi matanya tuh merah. Terus dia kayak ada darah dia tuh kayak nangis gitu kayak. Tapi waktu kita ngelihat secara misalnya kayak pengen lihat betul-betul itu iya apa bukan ya, makin gak jelas bentuknya, makin hilang gitu. Karena takut kan, gue keluar, nggak berani lagi ke dalam kamar gitu. Sampai saking takutnya nih, aku manggil bu kos. Bu, bilang, bu itu di atas ada apa tuh? Aku bilang, ada apa emangnya Dek? Dia bilang, tadi saya ngeliat ada putih, tak mirip pocong gitu di atas di kamar saya di samping lemari. Terus dia bilang, kamu kayak bukan orang beragama aja percaya sama hal-hal kayak gitu, dia bilang. Tapi bener nih loh bu, gue bilang. Nggak ada, tapi muka itu kayak nutupin salah satu hal yang disembunyiin di situ gitu. Akhirnya udahlah, karena pun udah tengah malam, pun udah capek kali habis kerja kan. Aku tidur aja lagi. Di tidur tuh, aku tuh masih nggak bisa tidur, tapi kayak pengen tahu tentang apa lo itu sebenarnya. Kepikiran sampai ke akhirnya ketiduran, terbangun jam 4:30. Jam 4:30 tuh bangun, ngelihat lagi. Waktu bangun langsung ngelihat langsung si pocong tuh yang nangis tuh. Tapi ini aku lebih kayak berani gitu, lebih kayak jauh sana, jangan ganggu. Aku ini penghuni baru, aku di sini baru. Kalau ada salah maafin. Mungkin aku malam-malam sering gerasa gerusuk tidur, aku maafin kalau ganggu. Tapi dia tetap nangis gitu. Mukanya tuh yang bikin gimana ya, bikin gak jelas. Orang ngomong apa gitu, ini gak, masih kayak nangis gitu. Sampai gak lama dia loncat kan ke depan gitu kan. Itu terbangun aku. Rupanya tadi itu masih dalam mimpi bang. Kita tidur tapi masih kayak terasa kebangun. Padahal itu mimpi sebenarnya. Itu waktu aku bangun tuh pagi itu jam 9. Kan telat aku kantor gara-gara mimpi itu. Itu bangun kayak badan lemas gitu, kayak ditindih di sini tuh sakit kali. Sampai kayak sesak gitu. Gimana ya, aku bilang, aku nih udah nggak betul nih kayak kos nih, aku bilang. Akhirnya aku telepon, HP pun udah banyak dari kerjaan kan, dari bos kerja. Dia bilang, mana kok nggak pergi kerja hari ini. Aku bilang aja, bang saya sakit hari ini bang, saya libur ya hari ini. Satu sisi karena nutupin aku kepagian bangun, satu sisi aku pengen netralin badanku loh, karena baru pertama kali loh. Aku pikir sebelum merantau ke Jakarta nggak ada hal-hal kayak gitu, karena pernah dengar berita-berita di Jakarta waktu di Aceh itu kayak Jakarta ada pembunuhan, ada ini, ada itu, terus ada nonton film-film horor itu kayak nggak ada tuh, cuman fiktif gitu kan. Tapi pas pertama kali ngerasain shock pastinya, kok bener-bener ada ya ternyata gitu. Nah habis ngechat bos aku tuh, aku keluar kan mau cuci muka karena kan baru bangun juga kan. Aku buka pintu keluar, nggak lama ada yang manggil aku kan, mas. Aku lihat rupanya tuh tetangga sebelah. Aku tanya, iya bang, kenapa bang? Ini mas, saya mau tanya, mas baru ya di sini? Iya baru, seminggu lebih lah. Oh kenalin, dia bilang, nama saya Rijal. Oh iya kenalin, nama saya Aldi. Mas dari mana? Ditanya. Saya dari Aceh. Terus kutanya kan, mas asli sini? Saya asli Bogor, kerja di Jakarta, kata dia. Oh. Terus nggak lama dia bilang gini, mas malam kenapa? Dia bilang, kenapa? Apa? Aku bilang, setahu aku semalam cuman keluar kamar mandi, ngecek, tidur ya kan. Nggak ada apa-apa mas, aku bilang. Nggak mas, malam kayak nangis. Ribut ya sama pacarnya? Enggak, gue bilang. Tapi bener di kamar mas kayak ada orang nangis gitu. Mas jangan takut-takuti saya, aku bilang gitu kan. Aku pengen bilang kejadian malam itu, tapi udahlah, takutnya habis ku ceritain malah dia yang parno kan. Akhirnya udah berlalu gitu aja, aku ke kamar mandi. Udah balik lagi ke kamar, keluar aku cari makan gitu. Jadi di hari yang aku libur kerja tuh, aku keluar makan, siap makan.
ngeliat tuh ibu kosnya lagi duduk sendiri kan. Aku sapa, "Bu." "Ya," dia bilang. Terus aku ngomong, "Bu, saya pengen tanya, Bu, karena nih kebetulan saya ini kan perantau dari Aceh jauh. Saya tuh belum pernah ngerasain kejadian-kejadian yang kayak horor gitu. Ini betul-betul pertama kali saya ke Jakarta. Coba Ibu jujur sama saya, ceritain yang semalam saya lihat tuh kenapa ya, Bu, di kamar saya." Terus ibunya tuh kayak langsung ngegas itu, kayak bilang, "Udah kamu tuh kalau kos ya kos aja, nggak usah lebay. Kamu laki kan, bukan cewek perempuan kan. Masa percaya sama hal-hal kayak gitu. Dan ini nggak usah di ngomong-ngomong sebar-sebar luas," dibilang. "Jangan timbul-timbul fitnah, ntar kamu masalah. Kamu perantau baru di Jakarta, nggak ngerti tuh Jakarta tuh kayak mana," dibilang. "Kalau memang nggak betah ya udah pindah," dibilang. Set, kejem banget ya, orang nanya doang sampai langsung digas gitu menurutku kan. Orang kan nanya, misal maunya kalau kayak dia kasih tahu baik-baik itu kita terima, tiba-tiba langsung kalau memang nggak mau ya udah pindah aja gitu. Waktu dengar kayak itu kan aku merasa kayak ada yang disembunyiin, makin kita merasa oh nih ada yang salah nih berarti. Akhirnya ya udahlah, kalau dia pun kayak gitu akhirnya jalani lagi aktivitasku hari-hari, ke positive thinking aja aku. Karena kan dibilang kalau ada ngeliat sesuatu jangan pikir negatif. Kalau kita pikir negatif makin nampak kan. Sampai udah berapa hari ku jalani aman, normal, kejadian lagi rupanya. Malam tuh aku matiin lampu kamar sambil nyalain laptop, cari-cari apa kerja yang bagus lagi, sama cari-cari karena aku udah digituin sama bu kosku kan aku marah lah. Cari juga kos lain. Nggak apa-apa lah kos yang harga lebih tinggi, barang-barang 300 gitu daripada kos ini yang cuma 500, tapi kayak gitu rasanya punya ibu kos kayak gitu lagi ajak sharing nggak bisa. Kan tuh kosnya ada gorden di belakangnya, kayak zrok gitu. Tiba-tiba tuh angin nggak ada, apa-apa nggak ada, tapi kayak bruk dihentak gitu kan. Kulihat di belakang kan, tuh langsung aku teriak tuh kayak bilang, "Tolonglah, saya ini baru loh, janganlah diganggu. Saya merantau sini cari kerja, jangan ganggu saya. Jangan sampai saya baru sampai di Jakarta langsung pengen balik ke daerah saya gitu. Maaf kali." Terus sunyi, hening. Terus kedengaran lagi suara nangis tuh kan. Bilang lagi maaf. Aku maafin tuh sampai suara tuh betul-betul hilang dari telingaku, Bang. Udah hilang, aku tidur terus, aku bawa tidur gitu. Aku bawa tidur, pagi aku bangun, ya kayak biasa kan, kalau siap bangun tidur kita kamar mandi, sikat gigi, cuci muka kan. Ketemu lagi aku sama tetangga kosku tuh. Disapa lagi kan, "Mas, ribut lagi ya?" kata dia. "Ribut apa?" "Ribut sama pacarnya lagi sampai nangis-nangis semalam." Aku bilang, "Nggak ada Bang," aku bilang, "nggak ada nangis-nangis aku semalam. Aku semalam lampu matiin, main laptop, cari-cari kerjaan yang bagus. Itu doang," gue bilang. Akhirnya karena dari tanya-tanya gitu, aku yang penasaran sama dia kan. Kayak dia bawa-bawa ke tempat horor-horor terus nih si kawan nih. Akhirnya aku bilang, "Bang, coba jujur sama aku. Ini kan aku belum sampai sebulan sini. Sebenarnya di kosku tuh kenapa? Ada kejadian apa? Tapi jangan bilang-bilang bu kos. Soalnya bu kos kulihat kita cerita sedikit langsung marah. Aku pengen tanya sama abang. Abang kan lumayan lama ya di sini." "Iya," kata dia. "Saya sudah 9 bulan di sini." "Cerita aja apa yang udah kamu lihat," kata dia ke aku kan. Jadi gini Bang, di minggu pertama aku tuh ngelihat mata merah doang. Gak lama setelah kejadian itu aku ngelihat pocong. Kemarin malam banget, aku gorden belakang kamarku tiba-tiba terdorong kencang banget gitu. Terus waktu aku bilang jangan ganggu saya, saya minta maaf, malah nangis. Akhirnya aku berdoa sampai betul-betul hilang suara tuh, baru aku bawa tidur. "Tuh kenapa?" gitu sama dia. Terus dianya ngomong kan, "Saya juga ngerasain itu Mas. Saya nanya Mas ini buat mastiin apa yang saya rasain ini bener nggak. Saya ngerasainnya bukan di kamar saya ngerasain itu di kamar Mas. Hal-hal yang udah Mas bilang ini," kata dia. Gitu kan makin gimana ya, aku tuh makin
kayak Afik nih betul-betul bukan aku aja yang rasain, udah ada 2 orang kan. Jadi lagi ngomong sama si Mas Rizal tuh, ngomong nggak lama keluar tuh di yang kamar dekat kamar mandi tuh, orang ngekos juga kan, keluar tapi udah rapi, udah bawa koper, udah kayak orang mau pindah gitu, kayak orang mau cabut. Disapa sama Mas Rizal nih kan, Dri mau kemana, dia bilang. Gua mau cabut lah, udah nggak betah gua di sini, dia bilang. Nah, kenapa? Ayolah, lu macam nggak tahu 2 bulan nih gua nggak betah, tidur nggak nyaman, kayak ada yang mengganggu. Lu tau lah semenjak kejadian yang hari itu, dibilang. Aku ngedengarnya apa nih? Yang ini nggak pernah kasih tahu kan? Yang ini tiba-tiba mau pindah langsung kasih tahu disclaimer 2 bulan ini apa coba? Terus dia kayak ngomong kayak ini, yang si Andre ini ngomong kayak, lihat aku kan betah-betah ya bang, dia bilang, di sini kalau nggak kuat mah lambain tangan di kamera aja. Ini mah sindir ya, ini mah makin ke apa gimana ya, makin takut-takutin aku namanya, makin ini kayak mana nih ya, apa nih maksudnya ya. Dia pergi, terus ku teror si yang tinggal 1 orang lagi nih kan, si Rizal nih. Nah apa tuh bang, aku bilang kan, itu dibilangnya nggak kuat lambain ke kamera, kejadian 2 bulan yang lalu, tidur dia nggak nyaman tuh. Kenapa? Udah bilang, tapi ngomongnya jangan di sini, ntar dengar si ibu. Kita ke warkop aja ngobrol gitu. Pergilah tuh ke warkop. Pas sampai di warkop, inilah sama si Rizal tuh kan, langsung ku cecer terus tuh, ku tanya tuh, ini gimana mas, dia bilang. Ya gitu mas, saya tuh udah pernah kasih tahu juga ke Bu Kos, kata dia. Cuman ya tahu sendirilah, mas gue juga pernah ngadu kan sama Bu Kos, saya lihat yang ada malah dibilang kalau nggak betah ya cabut aja, digituin kan. Saya juga gitu. Masalahnya saya kenapa masih betah di sini, karena ya kerjaan saya dekat sama kos ini bang, kata dia. Oh, terus gimana tuh yang 2 bulan yang lalu tuh, yang kata si Andri tadi tuh. Jadi tuh hari itu ada tinggal situ, sebut aja nama Buyung sebut. Nah saya tuh lumayan dekat sama si Buyung tuh, jadi saya tuh jadi tempat curhat dia juga. Dia pernah curhat masalah kecintaan dia sama perempuan, sama pacaran, sama tunangannya lah, dia bilang. Udah lama, udah pengen nikah banget tuh, udah pengen nikah. Terus tiba-tiba si Rizal ini bilang dia tuh curiga sama pasangannya ini, bahwa pasangannya selingkuh di kampung. Nggak taunya bener-bener feeling dia tuh kejadian kalau si tunangannya ini selingkuh. Nah semenjak kejadian itu dia jadi orang yang pendiam, gak pernah ngomong lagi tuh sama aku, entah dia malu cerita sama saya, entah apa nggak tahu tuh. Sampai kejadian hari itu saya kerja, kata Mas Rizal nih, saya kerja, terus pulang-pulang saya ngelihat udah ada polis lain tuh di depan kos. Terus saya tanya, kenapa Bu Kos? Itu si Buyung ditemuin udah tewas di kamar gitu. Terus saya kan kayak ini di jalan ya, Barija bilang kayak innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh patut dia nggak pernah kelihatan selama ini, rupanya dia mendekap di kamar terus tuh. Tiba-tiba udah meninggal aja tuh di kamar. Terus aku bilang, emang sampai segitunya ya bang, orang-orang di sini sampai kalau putus hubungan tuh sampai hilangin nyawanya sendiri. Ya namanya kita belum pernah rasain bang, coba abang rasain, kata aku kan. Abang ini udah mau tunangan, tiba-tiba tunangan abang tuh selingkuh, gimana rasanya abang? Pas ku pikir ya juga ya, bisa jadi kan, mungkin udah dia pertama mungkin malu keluarga, malu ini malu itu. Nah semenjak hari itulah bang, semenjak kejadian tewasnya si Mas Rizal nih, nah dia tuh mulai tuh ngerasain tuh, sebelum sampai aku ke kos dia udah mulai rasain ganggu sama kayak ada suara hentakan tak 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 gitu, ada suara nangis, udah sering diganggu si Rizal nih. Cuman dia ya kali masuk baru jumpa aku langsung cerita kayak gitu kan, dia takutnya aku langsung lari dari kos tuh kan. Dia mungkin pengen suatu saat aku tuh ngomong langsung kayak gini sama dia, tanya, kalau aku udah tanya baru dijawab sama dia, nggak tiba-tiba dia kasih tahu, bang ini ada hantu, ini. Yang ada kan itu namanya ngusir orang dari kos namanya kan. Akhirnya aku bilang, mas saya ini jujur ya,
Aku bilang ke si Rijal nih kan, saya ini udah beberapa minggu ini saya terus diganggu nih. Kalau kayak gini mah mental saya down. Saya baru sebulan di Jakarta. Gak kuat saya kalau digini-giniin terus. Kayak saya cabut deh dari kos nih. Serius mas, dia bilang. Iyalah serius. Gimana coba rasanya tinggal kita selalu gak betah. Tidur diganggu. Kemarin paling parah tuh ya mas, cerita sama Mas Rijal, saya tuh sampai ketindih badan saya, kayak capek banget sampai saya nggak dapat masuk kerja hari itu. Oh ya udah kata dia, kalau memang kayak gitu jalannya ya udah, nongkrong di warkop. Nggak lama pulang ku ke kos, ku packing barang, cabut kan. Sebelum cabut minta izin dulu kan sama ibu kos. Bu, saya cabut dari kos bu, ya mau kemana, dibilang. Belum juga habis waktu kosnya, dibilang. Udah bu, nggak apa-apa bu, 5 hari lagi itu nggak apa-apa bu. Saya mau balik ke Aceh aja nih, gak kuat saya di sini. Saya sharing ke ibu pun kadang-kadang judes balas ke saya. Saya pamit ya bu. Waktu aku pamit terus ibu kayak narik aku kan, bilang pikir kenapa dia narik ya kan. Kulihat tuh di ibu kosan bilang, Mas Aldi tolong ya jangan cerita-cerita sama orang ya, tolong banget. Saya ini masih pengen kos ini rame kayak dulu. Ya bu, aman bu, saya nggak cerita-cerita sama orang. Nah setelah di hari itu aku keluar, hari itu langsung aku nyari-nyari kos kan, untuk kos tempat lain. Jadi pembelajaran buat aku tuh sampai sekarang nih ya, sampai sekarang ya aku tuh takut ngekos 500.000 gitu. Pokoknya minimal ya di atas 500.000 lah, 550 nggak apa-apa lah. Jangan yang 500 intinya. Akhirnya sekarang aku tuh ngekos di harga di 800.000. Dan pembelajaran juga buat aku, kalau ngelihat kos tuh kalau terlalu mudah, terlalu murah, terlalu gampang tuh kayak ada sesuatu pasti di situ. Di kos aku yang sekarang ya sampai sekarang aku masih ngekos aman-aman aja, nggak pernah ada hal-hal yang berbau-bau kayak gitu, nggak pernah ngelihat sosok-sosok, nggak pernah dengar suara tangisan, suara loncat-loncat, nggak pernah lagi semenjak aku ngekos sekarang. Nah kalau ibu kos tuh kan aku udah janji ya untuk nggak ngasih tahu di mana kan, jadi aku nggak bisa kasih tahu sama teman-teman kos daerah mana itu tempat aku rasain pertama kali aku di Jakarta. Intinya yang 500.000 lah, yang 500.000. Oke Mas Aldi, terima kasih banyak. Mas Aldi sudah menceritakan semua kejadian-kejadian menyeramkan di salah satu kos yang Mas Aldi pernah tempati, Mas Aldi ya. Ya, kos-kosan 500.000. Iya, kos-kosan 500.000. Itu di Jakarta mana sih Mas? Jakarta, ini nggak apa-apa kasih tahu nih bang. Regionalnya nggak apa-apa? Regional nggak apa, di Jakarta Pusat. Jakarta Pusat? Jakarta Pusat. Oke. Kalau boleh tahu nih Mas, tadi kan Mas Aldi nggak menceritakan kenapa bisa meninggal. Iya, ya. Itu meninggalnya kenapa bisa tiba-tiba meninggal, atau memang dia sengaja mengakhiri hidupnya, atau gimana nih yang Mas Aldi tahu dari si Mas Rijal nih? Mas Rijal itu cerita itu kayak nggak ngasih tahu intinya ya, cuman dia kan cuman tahu dari ibu kos, jadi lempar mulut ke mulut gitu. Jadi yang dia dengar yang dia ceritain itu cuman kayak frustasi, nggak makan gitu, kejadian kenapa si Buyung ini bisa meninggal gitu. Berarti lebih ke arah, lebih kayaknya ya, lebih ke depresi. Ya. Kalau dia cerita tuh kayak nggak ada ya, karena mungkin dia ambil sudut pandang tersendiri dari apa-apa yang udah dia lihat, motif-motif orang yang depresi gitu kan. Kebanyakan memang orang kalau udah depresi biasa minum obat nyamuk gitu, atau mungkin pelik-peliknya dia kayak nggak mau makan, nggak mau apa-apa, nggak mood sama sekali. Karena kan kayak saya bilang tadi, gimana rasanya tunangan kita tuh selingkuh, aku pun pernah rasain kan. Mungkin dia pertama kali ngerasain langsung drop gitu, ya wajar sih kalau dia ngakhiri, cuman kan nggak baik, jangan diambil contoh hal-hal kayak itu, jangan kita akhiri hidup kita. Karena memang di dunia nyata kita berakhir, tapi di akhirat belum tentu. Berarti bisa dibilang meninggalnya ini nggak jelas nih, entah itu dia lihat minum cairan gitu atau berarti belum jelas. Jelas. Hanya polisi aja yang tahu mungkin.
Bisa jadi mungkin yang tahu cuma polisi sama bu kos. Oke. Nah bu kosnya cerita ke si Mas Rizal ini nutupin juga, nggak mau kasih tahu secara detailnya. Wajar sih. Wajar kayak. Ini kan bisa dibilang dari cerita Mas Aldi ceritakan itu, Mas Aldi melihat sosok pocong ini sebanyak 2 kali ya. Iya. Yang pertama itu terlihat wajahnya nih. Iya. Dan yang keduanya itu pas ke mimpi. Di samping yang di sebelah apa? Di sebelah yang sebelah lemari. Itu pertama. Kedua dalam mimpi yang terbangun tuh kan. Oke. Yang paling jelas tuh yang waktu dalam mimpi itu. Yang dalam mimpi lebih jelas. Lebih nih, jelas. Udah berinteraksi gitu malah kan. Yang sama kalau itu kan kayak hilang waktu yang di samping lemari ya. Kalau yang di mimpi itu kayak memang udah ngobrol-ngobrol kan. Udah kayak tolong jauh, tapi dia nangis. Walaupun dia cuma nangis nggak ada jawab apa-apa. Kalau dijawab kan kocak juga ya kalau. Jaraknya seberapa dekat sih waktu itu sama sosok ini? Yang dalam mimpi bang, memang ini kan saya nih tidur, kebangun pas nih di depan nih, langsung sosok dia tuh, mukanya tuh gelap, nangis, cuman diam aja gitu kan. Tapi ini jatuh terus, air mata gitu. Kayaknya terpukul kali ya si pocongnya tuh ya. Mas Aldi, di awal cerita Mas Aldi juga sempat ngebahas ada beberapa foto. Foto itu foto siapa nih? Foto almarhum kah atau siapa nih? Pernah nanya nggak sama Mas Rijal? Kayaknya ya, saya nggak pernah tanya itu foto siapa, tapi saya yakin 100% itu fotonya si Mas Buyung itu. Sama pasangannya pun kalau saya lihat, wah sayang banget memang kalau nggak jadi sama yang perempuan, karena ada tulisannya ada 5 tahun orang di pacaran, di belakang fotonya itu kan banyak tuh, 1 tahun, anniversary 1 tahun, anniversary 2 tahun, anniversary sampai 5 tahun itu, terus nggak jadi, ya sakit sih kalau kayak gitu emang. Yang Mas Aldi lihat nih dari perkiraan Mas Aldi lah ya, Mas Buyung ini umurnya kira-kira berapa tahun? Kayaknya lebih tua kayaknya, umurnya kayak kelahiran 93 kayak mukanya. Si perempuannya ini kayak masih muda banget tuh, tahun-tahun 98-an mungkin. Terakhir kali nih, kontek-kontekan sama Mas Rijal itu kapan? Apakah si Mas Rijal sampai saat ini masih tinggal di sana atau dia sudah pindah ke kosan yang lain? Memang saya udah tukar-tukaran WA ya. Sampai sekarang masih ada kontak WA-nya. Kebetulan dia gak tahu kenapa ya masih betah aja di situ. Saya kagum sih, hebat, salut sama Mas Rijal. Kalau Mas Rijal nonton, saya salut sama Mas. Kuat mental Mas. Sendiri berarti dia? Sendiri. Mungkin karena ya itu alasan dia tadi sebelum saya berangkat kan dia bilang kantornya dekat situ ya. Terus kan dia pun kadang-kadang jarang pulang juga bang, orang kerja malam. Kalau mungkin pas libur, nah baru dia di kos gitu. Oke Mas Rijal, kalau Mas Rijal nonton, nanti Mas Rijal bisa nih untuk cerita di sini nih Mas. Iya, sambung cerita saya ya Mas Rijal, biar lebih detail. Iya, tolong disambungin sama Mas Rijal ya, Mas Aldi ya. Iya. Kalau ketemu Mas Rijal atau WA nanti setelah dari sini Mas Rijal, kira-kira mau nggak nih diundang ke sini buat ceritain kejadian yang dialami oleh Mas Rijal? Iya benar. Mungkin lebih banyak nih versinya dia nih, karena kan dia tinggal lebih lama nih dan kenal juga sama si almarhum Mas Buyung ini. Benar. Tapi kalau sehari-hari Ibu Kos itu sikapnya gimana nih ke Mas Aldi? Nggak tahu ya, saya cuma sebulan di situ, yang saya rasain sifatnya tuh ya judes. Kalau kita sapa ya senyum-senyum gitu aja bang, kayak udah gitu doang. Kalau kayak mungkin ciri-ciri orang yang lagi menghindar sesuatu gitu. Oke, lebih menghindar. Lebih menghindar. Takutnya kalau sering ketemu lama-lama deket, nyaman, curhat nih. Nah itu dia. Kalau curhat udah pasti kebongkar semua masalah dia. Bener. Menghindari hal-hal kayak dia nggak mau cerita. Tapi Ibu Kosnya janda apa gimana? Punya suami sih. Walaupun udah tua suaminya ya. Oke Mas Aldi, terima kasih banyak sekali lagi sudah mau menceritakan semua kejadiannya dari awal ngekos sampai akhirnya hengkang ya. Dan buat penonton telusur juga nih yang penasaran dengan ceritanya Mas Aldi, yang mau tanya-tanya bisa nanti langsung komen di kolom komentar, atau kalau mau lebih lengkapnya lagi tanya aja langsung ke Instagramnya Mas Aldi ya. Iya. @AldiLutfian. Aldi Lutfian, nanti gue cantumin di deskripsi. Mas Aldi, thank you sekali lagi. Oke, sama-sama Mas Jong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.